Berhasil menurunkan berat badan dari 430 pound menjadi 191 pound atau kehilangan berat badan sekitar 239 pound yang bila dijumlahkan dalam kilogram sekitar 108 kilogram. Danny Cahill adalah seorang contoh yang berhasil menurunkan berat badan dengan cara yang luar biasa. Tapi beberapa tahun kemudian berat badannya naik lagi. Kok bisa? Ya bisa. Karena satu dan lain hal, metabolismenya berubah, kemudian usahanya tidak sama dengan waktu berada dalam konteks. Tapi tahukah Anda bahwa ketika orang berhak atau ingin punya badan yang bagus dan ingin menurunkan berat badan, penyebab dari kegemukan itu ternyata bukan cuma kurang olahraga dan kelebihan makan. Nah, ketika orang tidak tahu penyebabnya, makanya nanti ketika dia berhasil menurunkan berat badan pun, maka ada risiko berat badannya naik kembali. Nah, apa sih yang menjadi penyebab yang sering kali kita tidak ketahui? Yuk, kita simak video berikut. Sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumaturuan. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab kenaikan berat badan yang selama ini mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Ya, jadi selama ini yang sering kali dituduh menyebabkan kenaikan berat badan itu adalah kelebihan makanan dan kurangnya olahraga. Betul bahwa kelebihan makanan dan kurang olahraga itu memberikan kontribusi terhadap proses kegemukan. Tapi coba perhatikan di sekitar kita. Banyak ya orang yang makannya sedikit, nggak terlalu banyak, tapi tetap berat badannya lebih. Atau mungkin Anda pernah lihat teman-teman Anda di fitness center yang rajin latihan, seminggu bisa 6 kali. Tetap agak chubby terlihat. Atau pernah nggak Anda melihat ada orang-orang yang kalau makan itu kayaknya enak bener ya. Jadi dia sarapannya itu banyak, kemudian makan siang banyak, makan sore masih banyak, tapi berat badannya nggak naik-naik gitu, cenderung kurus gitu langsing. Sementara dia juga nggak pernah olahraga dan usianya mungkin sudah lewat 30 tahun, 40 tahun barangkali, atau bahkan menjelang 50 tahun dan beratnya segitu-gitu aja. Jadi teori bahwa salah satu penyebab penurunan kenaikan berat badan itu adalah aging process sepertinya nggak berlaku. Nah, kita nggak bicara ke sana. Kita mau membahas sedikit, kok ada ya beberapa orang-orang yang ternyata berat badannya itu gampang naik atau susah turun. Ya, saya mau sharing sama Anda karena mungkin saya juga pernah mengalaminya. Nah, beberapa yang selalu dibahas adalah makanan, kemudian makanan tertentu adalah makanan olahan, ya. Tapi yang sekarang saya mau bahas secara khusus adalah masalah obat-obatan. Ya, beberapa jenis obat-obatan memang bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang kita tidak sadari. Apa aja obat-obatan itu? Yang pertama misalnya adalah obat-obatan diabetes. Obat-obatan yang menggunakan insulin atau merangsang produksi hormon insulin seperti sulfonylurea sehingga tubuh kita mengalami banyak kadar insulin dalam darah kita naik akibat pengaruh dari luar, maka ini bisa memicu kenaikan berat badan. Kok bisa begitu? Ya, karena insulin itu sendiri adalah hormon yang disebut sebagai fat storage hormone atau hormon untuk meningkatkan menimbun lemak, ya. Jadi mungkin kalau Anda yang sudah pernah kena diabetes atau didiagnosa diabetes kemudian menggunakan obat-obatan tersebut, maka Anda berisiko mengalami kenaikan berat badan. Yang kedua adalah obat-obatan kortikosteroid atau golongan non-steroid anti-inflamasi drugs, ya. Jadi obat-obatan anti-inflamasi. Mungkin Anda punya sakit lutut, ya, atau sakit pada telapak kaki, atau sakit pada pinggang, ya. Tapi kemudian Anda tidak mengatasi sumber penyebabnya. Seringkali sumber penyebabnya itu adalah lebih kepada spasma otot atau ketegangan otot. Jadi memang yang harus dilakukan atau diterapi adalah ketegangan ototnya. Beberapa cara untuk bisa membantu mengurangi ketegangan otot ini bisa dengan mode sport massage, ya, atau dilakukan fisioterapi, atau bisa melakukan dry needling dengan jarum, ya. Jadi ditusuk dengan jarum, jarumnya tipis sehingga bisa membantu mengurangi spasma otot itu. Kok bisa begitu? Ya bisa, itu ada teorinya di belakangnya, namanya
mengurangi spontaneous electrical activity. Jadi kalau ada yang punya masalah nyeri pada otot yang menyebabkan sakit, kemudian nanti dia hanya mengandalkan obat-obatan steroid atau non-steroid anti-inflamasi drugs, maka dia berisiko untuk mengalami kenaikan berat badan. Ya. Dan resikonya adalah obat-obatan ini bisa menyebabkan masalah baru, yaitu masalah pada ginjal. Jadi udah 2 nih, ya. 3 adalah obat-obatan jantung yang disebut golongan beta blocker. Banyak orang yang punya masalah pada jantung dan punya masalah hipertensi, kemudian diberikan obat oleh dokternya untuk membantu mengurangi beban kerja pada jantung. Ya, sebetulnya obat-obatan dari dokter itu harusnya dibarengi dengan pola hidup sehat yang lebih strict, ya, lebih ketat. Jadi kalau Anda sudah kena masalah jantung, hipertensi, apalagi sudah pernah kena sumbatan pembuluh darah pada jantung, memang harus melakukan diet. Mungkin kalau nggak sama ya mendekati para binaragawan, ya. Dietnya memang harus ketat. Diet itu artinya ngatur makan, ya, bukan berarti ngurangin makan. Nah, ketika dokter meresepkan obat-obatan tersebut, sebetulnya dengan Anda mengubah pola hidup, obat-obatan ini bisa tidak tambah dosisnya atau mungkin bisa dikurangi ketika kesehatan Anda membaik. Tapi kalau enggak, obat-obatan seperti beta blocker ini malah bisa menyebabkan masalah baru, ya. Beta blocker itu biasanya ada olol-ololnya di belakang, atenolol seperti itu, ya. Jadi udah 3, ya. Nah, yang keempat adalah obat-obatan antidepresan. Mungkin Anda ada yang mengalami masalah depresi, kemudian Anda berkonsultasi pada psikiater, kemudian dilakukan psikoterapi, curhat, ya, curhat medis, curhat untuk mengatasi masalah. Mungkin Anda mengalami masalah yang tekanannya sedemikian besar, ada namanya major event, ya. Major event itu seperti perceraian, kemudian meninggalnya orang yang dikasihi, kemudian Anda mungkin mengalami masalah yang pelik soal warisan, menghadapi masalah hukum, penipuan, Anda kalah judi barangkali, contoh aja itu. Itu menyebabkan Anda masuk ke fase depresi. Nah, depresi ini ketika Anda datang ke dokter, mungkin dokter juga menduga ada kombinasi masalah organik alias ada masalah di otak. Jadi dokter meresepkan obat-obatan antidepresan. Nah, obat-obatan antidepresan ini juga bisa menyebabkan kegemukan dalam jangka panjang. Ada 4 nih, ya. Artinya apa? Artinya ya memang Anda harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah Anda, untuk kemudian kondisi mental Anda membaik dan dokter bisa membantu mengurangi dosis obat Anda, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah obat-obatan antibiotik. Tidak semua antibiotik, tapi tidak juga bahwa mengkonsumsi antibiotik pasti gemuk. Kalau hanya short term saja, 3 hari sampai seminggu, ya, atau bahkan paling lama 2 minggu, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Tapi pada orang yang mengalami infeksi berulang dan seringkali menggunakan antibiotik yang tidak rasional, jadi apa-apa minum antibiotik, itu bisa menyebabkan masalah jangka panjang karena antibiotik itu mengganggu flora normal usus. Bakteri baik di usus pun dibunuh sama dia, ya. Kemudian selain bakteri baik dibunuh, juga di usus kita itu ada yang namanya jamur, ya. Nah, jamur itu nanti tumbuh lebih banyak karena antibiotik itu sendiri kan jamur atau turunan jamur, ya. Ingat, ya, salah satu antibiotik pertama itu namanya penicillin, ya, berasal dari jamur Penicillium notatum yang adalah jamur, ya. Jadi ketika nanti Anda menggunakan antibiotik tidak rasional atau antibiotik yang dikonsumsi adalah antibiotik jangka panjang konsumsinya, itu bisa menyebabkan masalah kenaikan berat badan. Ya, yang berikut adalah obat-obatan untuk kontrasepsi, ya. Obat-obatan kontrasepsi seperti golongan estrogen, ya, baik berupa pil ataupun yang disuntikan, itu bisa menyebabkan masalah pada berat badan. Tidak semua mungkin, tapi banyak ibu-ibu yang mengalami kenaikan berat badan karena memang estrogen itu adalah golongan hormon steroid yang salah satu kerjanya adalah meningkatkan atau mengikat lemak di dalam tubuh kita. Jadi ketika Anda seorang perempuan kemudian mengkonsumsi atau menggunakan estrogen,
itu nanti menyebabkan retensi air lebih banyak dan juga menyebabkan peningkatan lemak lebih banyak. Oke, sebetulnya masih banyak ya obat-obatan lain yang bisa menyebabkan masalah pada kegemukan, tapi itu yang saya bahas hanya 5 saja dulu, sehingga Anda bisa coba koreksi ya. Atau mungkin Anda curiga obat-obatan Anda itu yang sekarang Anda konsumsi misalnya, itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan, Anda bisa cek aja. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika Anda merasa ini penting untuk teman Anda, saudara, kerabat Anda yang perlu informasi ini, coba tolong dibagikan, share, di like, dan subscribe. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan memberkati Anda. Salam sehat untuk Anda.